Oke. Ketika saya masuk di Kabupaten Bogor, sekali lagi, saya ketika memutuskan itu saya harus lihat data. Oke. Apa sih yang memang kita bisa akselerasi? Akhirnya saya akan membentuk koperasi, sebuah badan usaha yang itu dimiliki oleh masyarakat. Nanti teman-teman masyarakat bisa bergabung di sana. Saya akan langsung bentuk sekitar 11 koperasi yang ada Di Kabupaten Bogor. di Kabupaten Bogor, di beberapa biasa. titik, tidak di satu kecamatan. Oke. Dan potensinya di sana, soal dipilih atau tidak, koperasi ini tetap harus jalan. Tujuan saya satu, salah satunya, saya pengen membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dengan saya membuat koperasi, artinya tanggung jawab saya tadi, yang soal ketika saya menemukan pengangguran di Kabupaten Bogor itu selaras. Iya, selaras dengan Bapak tadi mengatakan bahwa baik, kita tinggalkan dulu Liga Konten Video Kreatif kita, sekarang balik ke bahasan lain yang memang rada serius nih. Ya. Rada serius, bukan tadi tidak serius ya Tribuners, tapi ini tadi kan senang karena ada angkanya ya. Kalau ini sekarang bicara soal strategi dan pesta demokrasi. Ya. Mas, kemarin sempat terdengar ya isu-isu, wah bisa jadi pemilu ini menggunakan strategi ataupun strategi proporsional tertutup, Ya. bukan strategi terbuka. Ya. Meskipun itu belum dibahas apapun. Nah, dari kacamata Mas Solikin sebagai salah satu calon legislatif DPR RI ya, dari Partai Nasdem, pandangan Anda seperti apa terkait dengan ada dua usulan? Terkait dengan situasi saat ini dan memang belum ada kepastian keputusan dari MK, perlu saya garis bawahi bahwa saya Muhammad Solikin selaku kader Nasdem, apapun keputusan nanti, Partai Nasdem siap. Partai Nasdem siap. Siap. Secara partai ya. Secara partai. Secara pribadi pun siap. Nah, secara pribadi tentu ini akan berefek kepada hampir seluruh caleg. Apalagi caleg yang baru bertarung. Baru bertarung seperti saya, Ya, pasti ada ya dong, efeknya. betul. Tetapi karena saya ini juga partai politik pertama saya, itu jadi ketika saya menandatangani fakta integritas yang Partai Nasdem tanpa mahar, saya tetap akan all out. Gitu. Jadi tidak ada batasan nanti terbuka atau tertutup. Gitu. Tetapi kalau kita menyimak pembahasan soal apakah terbuka atau tutup, tentu kalau berdasarkan undang-undang kita bisa sama-sama tahu 8 fraksi sudah menyatakan terbuka, hanya satu fraksi yang menyatakan tertutup. Tentu ini menjadi peringatan kepada MK tidak boleh mengabaikan hal itu. Ya, karena memang itu ya. Kalau saya sendiri ya menyikapi, loh, ini kan waktunya sudah diketok sama KPU. Kemudian logistik KPU sudah berjalan. Betul. Kita sudah berjuang di level bacalek, kita sudah berjuang di masyarakat. Masyarakat juga sudah menitipkan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Entah itu keluhan, entah itu program dan sebagainya. Sudah disampaikan dan kami mencatat, mendengar. Itu apakah iya gitu dengan gampangnya nanti MK tiba-tiba tertutup gitu. Saya kira perlu kedewasaan dalam mengambil kebijakan. Dan kalau misalkan proporsional tertutup itu benar-benar terjadi dan itu tidak menguntungkan bagi Pak Solikin sendiri kan? Tidak menguntungkan bagi seluruh caleg dan partai tentunya. Ya mungkin partai satu itu aja yang mengusulkan tertutup yang akan mendapat keuntungan. Tapi bagi yang lain kan bagi lainnya tidak. Tentu
efeknya adalah mungkin banyak caleg-caleg bacalek yang akan mundur dari pencalekan. Dan itu bisa hampir seluruh partai bisa jadi melakukan hal yang ketika sama. proporsional tertutup dilakukan, justru rakyat itu seperti memilih dalam karung calegnya, karena tidak tahu sebenarnya caleg nanti yang muncul sebagai perwakilan dari Kabupaten Bogor itu siapa. Bisa seperti itu. Ya bisa seperti itu. Bisa seperti itu kan. Yang sudah jelas-jelas dipilih aja belum tentu benar. Nah ya kan. Apalagi yang tertutup. Bisa jadi konstituen tidak akan kenal lagi dengan calegnya, karena tiba-tiba sudah ada di Senayan sana. Betul. Beda dengan terbuka kan. Betul. Kalau terbuka kan Pak Solikin sekarang harus turun ke lapangan toh. Betul. Harus ketemu door to door orang, memperkenalkan diri, segala visi misi, dan itu akan dikenal oleh masyarakat. Kalau ini dari sisi ekonomi yang lebih sempit ya, saya melihatnya ya. Kalau tertutup, otomatis pandangan saya nih, pendapat saya, ekonomi itu akan lebih stuck. Apalagi posisi ekonomi kita saat ini tidak sedang baik-baik saja. Apa hubungannya dengan ekonomi, Pak? Contoh misalkan, kalau terbuka, masing-masing caleg ini di satu partai politik ada 500 sekian. Semua melakukan gerakan yang sama, turun ke lapangan. Ada tukang bakso lewat, ada tukang kopi yang ini lewat. Kita sebagai bacalek mosok di depan tim kita, depan masyarakat kita tidak ibaratnya. Apalagi kalau dalam kampanye terbuka gitu ya. Ya, kan kita menumbuhkan pergerakan ekonomi. Itu. Dan hal yang terkecilnya di situ aja. Itu yang lingkup yang paling kecil. Ketika tertutup kan pada diem semua. Iya, tidak tahu. Itu tidak tahu. Nah, suaranya suara parpol kan. Iya, kalau itu terbuka, ya tukang bakso, tukang mie ayam, tukang bubur, tukang gorengan, semua ikut menikmati, semua ikut bergembira. Kan gitu. Tujuan apa namanya demokrasi apa sih? Iya, akhirnya tidak tercapai ya. Tidak tercapai. Demokrasi yang sesungguhnya. Betul. Tapi kalau saya boleh berandai-andai, berandai-andai, ini hanya andai-andai, ternyata MK memutuskan bahwa proporsional tertutup, strategi apa yang akan dilakukan oleh Pak Solikin? Ya tentu jika tertutup tentunya saya tidak akan merubah strategi. Tetap saya dengan program-program saya, baik itu UMKM, baik itu pertanian, baik itu pendidikan, tetap akan kita jalankan. Karena ketika kita masuk ke dunia politik, hati kita terpanggil untuk pelayanan masyarakat. Saya tidak akan ubah itu. Itu cuman mungkin ini ritmenya agak sedikit berkurang. Betul. Karena kita tidak tahu partai akan memutuskan kepada siapa yang akan dipilih. Siapa yang akan dipilih sebagai caleg. Ya. Seperti itu. Kembali lagi kepada keyakinan Pak Solikin. Kira-kira berapa persen kira-kira MK memutuskan tetap itu proporsional terbuka? Pak Solikin yakin nggak? Saya meyakini 100%. 100% ya? 100% meyakini. Berarti harapan yang untuk periode 2024 ya. Itu. Artinya harapan cukup besar ya terhadap MK sendiri ya dari Pak Solikin ya? Tentunya saya, dan ini kan saya mengucapkan ini kan juga ketika saya ditanya oleh masyarakat, oleh tim, kira-kira MK ini seperti apa nih? Saya masih meyakini MK saat ini masih punya hati nurani. Itu yang cukup menjadi kunci ya, dari statement Pak Solikin. Semoga MK masih punya hati nurani ya. Mudah-mudahan ini didengar juga oleh teman-teman di MK ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga disampaikan oleh teman-teman dari bacalek Partai Nasdem yang lain kan. Dan tentunya faktor pengurus baik itu di DPD, DPW dan DPP juga seirama dengan kita. Seperti itu. Oke. Kita tinggalkan soal tertutup dan terbuka. Memang yang menarik itu terbuka, Pak. Gitu. Betul. Ya, gitu betul. Ya. Entahlah apa yang terbuka ya. Jadi kita bisa lihat juga seperti kita mau beli rumah gitu kan. Pak Solikin pengusaha properti kan. Kalau kita mau beli rumah juga kan, kalau misalkan rumah saya bagus tapi Pak saya nggak bisa masuk dalamnya, kan berarti nggak terbuka gitu. Ya seperti salah satunya seperti itu. Kok jadi urusannya ke rumah ya? Iya, betul. Memang harus terbuka. Ketika kita melakukan sesuatu, kenapa harus terbuka? Misalkan kita bisnis di properti, kita harus terbuka kepada konsumen. Bagaimana legalitas rumah, bagaimana perizinannya, nyambung sama halnya dengan MK itu tadi. Ketika kita mau melakukan demokrasi yang baik,
kan harus terbuka. Jangan-jangan ketika melakukan tertutup ada tekanan-tekanan kepada pejabat-pejabat MK, kita tidak tahu. Dan bersyukur sampai saat ini kami belum pernah ada laporan dari konsumen Pak Solikin yang kecewa karena ternyata perusahaan Bapak ini tertutup gitu, tidak seperti itu Pak ya? Iya, kita terbuka. Jadi apa yang kita sesuai regulasi yang ada, ngikuti pemerintah, regulasinya begini-begini, ya kita ikuti. Itu walaupun memang di dalam perjalanan proses itu ada kendala pasti. Soal ada ini juga sedikit menyinggung soal pelayanan nih di Kabupaten Bogor. Untuk misalkan untuk perizinan dan levelnya kalau dinilai rank 1 sampai 10, saya baru memberikan angka 6. Angka 6? Angka 6. Angka 6 itu cukup dekat dengan angka 5? Iya. Angka itu 6 yang itu terjadi. Sebenarnya angka pemberian. Bukan angka prestasi. Bukan. Itulah yang terjadi di Kabupaten Bogor. Tapi kenapa nggak 5 sekalian aja, Pak? Kalau memang Bapak melihat pelayanannya kurang bagus. Ya, berarti Bapak masih memberikan ruang ya untuk tetap ada ruangnya. Walaupun memang karena ketika kita melakukan pengurusan perizinan, timeline itu sudah ada. Timelinenya sudah ada. Timelinenya misalkan 15 hari. 15 hari bisa jadi 5 bulan. Bla 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 gitu. Itu yang Bapak rasakan? Kita rasakan. Anggota saya rasakan. Iya. Karena kami juga di asosiasi developer, itu keluhannya, ngurus PBG. Kemudian ada LSD dan sebagainya. Di Kabupaten Bogor itu nilainya. Berarti PR Bapak juga ketika Bapak nanti berkantor di Senayan ya? Oh iya. Dan itu yang akan Bapak dobrak untuk birokrasi seperti itu? Betul, birokrasi yang seperti yang dilakukan teman-teman Dinas Kabupaten Bogor terkait pengurusan perizinan. Nilainya masih 6. Masih 6 di mata Bapak? Nggak tahu karena memang bupatinya masih PLN atau segala macam, nggak tahu. Tapi faktanya itu. Faktanya seperti itu ya? Bahkan perusahaan saya sendiri mengurus namanya perizinan, kan saya tidak hanya satu, ada beberapa. Itu. Ya itu, faktanya ada. Belum dari anggota-anggota saya merasakan hal yang sama. Itu juga yang menjadi latar belakang kenapa Bapak begitu tanda kutip ngotot untuk menjadi anggota dewan? Bukan ngotot, tapi kita proporsional dan berjuang. Ini ketika kita sudah diberi amanah oleh partai, saya harus siap dan amanah partai itu harus saya jalankan dengan baik, dengan segala upaya saya kan gitu. Dengan tentunya ada rambu-rambu yang harus saya ikuti. Pak, bicara upaya Pak, apa yang sudah Bapak lakukan untuk tanda kutip mencuri satu peluang untuk bisa duduk di Senayan di Dapil 5 ini Pak? Kabupaten Bogor itu begitu luas Pak. Ya, Kabupaten Bogor itu kan ada 40 kecamatan, 500 sekian desa. Tentu tidak gampang. Pekerjaan yang sangat sulit, baik geografisnya. Kalau kita tentu saat ini kami sebagai bacalek, ya yang saya kedepankan adalah silaturahim kepada masyarakat. Sebanyak mungkin waktu saya harus bisa bertatap muka dengan masyarakat. Artinya Bapak sudah belanja masalah sebenarnya ke masyarakat ya? Betul. Dan apa yang Bapak dapatkan dari belanja masalah di Kabupaten Bogor itu apa Pak yang spesifik Pak? Paling utama, dan ini data ya, pengangguran Kabupaten Bogor paling tinggi. Di Jawa Barat? Apa di mana? Permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor ya? Di Kabupaten Bogor ya? Itu adalah pengangguran. Tertinggi ya? Tertinggi. Masalah yang paling tertinggi itu. Bapak menemukan masalahnya apa Pak? Kenapa bisa pengangguran itu tinggi? Pendidikan kah? Atau peluang lapangan kerja kah? Setelah kita menemukan masalah pengangguran terlalu tinggi, satu soal SDM. SDM bisa jadi dari faktor pendidikan, bisa tidak nyambungnya antar pemerintah dengan masyarakat itu sendiri. Program-programnya banyak yang mandek. Contoh misalkan BUMDes dengan anggaran gitu mandek. Padahal BUMDes itu bisa mengakselerasi ekonomi desa. Tapi banyak yang mandek, nggak jalan. Itu yang Bapak temukan ya? Itu yang saya temukan. Dari mungkin sekitar sekian puluh BUMDes, yang jalan paling berapa persen? Mandeknya kenapa Pak? Ya oknum. Gitu. Oknum lah, ada pejabat ini, pejabat itu. Jadi tidak merata
pendistribusian BUMDes-nya itu ya? Bukan tidak merata, kemampuan SDM Oh, perlu dibenahi total. oke. Gitu, kemampuan SDM. Cara benahinya harus seperti apa? Oke. Ya tugas kita bersama. Apa yang Bapak bisa temukan untuk memperbaiki SDM itu di Kabupaten Bogor? Pemerintah sebenarnya sudah mempunyai program, tapi program itu tidak tersampaikan, Tidak jalan. tidak jalan. Oke. Di pemerintah dan swasta ini bisa harus bergandengan tangan. Gitu, kita harus sinergi bersama. Iya. Gitu, kita misalkan pemerintah dan swasta. Swasta biasanya mempunyai CSR. CSR ini bisa dipakai untuk pelatihan kerja. BLK. Ya misalkan seperti itulah. Ketika sudah dilatih bekerja, nah perusahaan ini ternyata si A itu dilatih kerja bagus, kan bisa direkrut. Itu. Nah CSR selama ini jatuhnya ke infrastruktur, ke ya mobil operasional. Oh, ke jadi tempat tidak langsung ibadah. menyentuh masyarakat yang memang punya keahlian seperti itu, Pak ya? Betul. Jadi memang kayak semacam swakelola pada akhirnya ya? Ya harusnya begitu, sinergi bersama. Sinergi bersama ya? Kalau tidak ya akan sulit itu. PR Bapak loh, Pak? Loh iya, dan saya sangat paham itu. Dan itu PR yang luar biasa itu. Dan tidak gampang untuk menyelesaikan itu. Makanya di Kabupaten Bogor, kalau kita baca data, industri di Kabupaten Bogor, perusahaan-perusahaan itu cukup banyak. Iya. Kalau kita lihat data lagi, tenaga kerjanya dari mana? Dari luar Kabupaten Bogor. Presentasinya ya, berapa Presentasi. banyak yang orang Berapa banyak? Kabupaten Bogor? Kan namanya perusahaan, kan harus mengambil tenaga kerja yang memang qualified, mampu. Tuh. Heeh. Nah itulah PR kita. Dan itu yang tidak terpenuhi oleh Kabupaten Bogor, Tidak tenaga terpenuhi. qualified itu. Betul. Atau dari sisi strata pendidikan. Salah satu faktornya di sana. Makanya kayak kita misalkan ngambil contoh di dunia pertanian. Apa sih yang nggak bisa di Kabupaten Bogor? Di Bogor ini, Kabupaten Bogor ini adalah menurut saya adalah miniatur pertanian di Indonesia. Semuanya ada. IPB ada, Iya. gitu. IPB bahkan orang-orang hebat untuk di dunia pertanian. Tapi kan kebanyakan dalam Prakteknya? meja, di atas meja. Betul. Ketika dibawa ke lapangan, dibawa ke sawah, dibawa ke kebun, dibawa ke peternakan kambing atau domba, kebanyakan masih bingung. Kebanyakan cita-citanya Jadi pegawai kantoran? jadi pegawai kantoran di Jalan Tamrin dan di Jalan Sudirman. Pada akhirnya skillnya tidak tergunakan dengan baik. Skillnya, pembelajarnya tidak tergunakan dengan baik. Betul. Ini salah siapa? Ya di situ ada pemerintah. Ya ada kita juga mungkin menjadi kurang melakukan edukasi yang lebih baik. Dan itu PR semua calon legislatif. Kalau ngomong-ngomong konsentrasi Pak Solikin di pertanian salah satunya, dan ada properti juga, terkait juga tadi bicara soal potensi kemampuan masyarakat Kabupaten Bogor. Berandai-andai kalau di Senayan nanti pilih komisi berapa Pak yang memang cocok untuk Kabupaten Bogor? Saya rasa komisinya, saya juga belum paham komisinya, belum paham. Tapi karena saya juga ada di properti, saya kira komisi 5 atau komisi yang memang menangani bidang pertanian itu akan lebih menarik. Karena Bapak juga punya perusahaan yang bergerak di bidang pertanian kan? Ya, Salah betul. satunya agribisnis itu ya? Agribisnisnya ada kita. Salah satunya itu ya? Dan kalau kita bicara lagi soal Bogor lah, Bogor itu bisa ada ekowisatanya. Iya. Ekowisata itu bikin ekowisata di kabupaten. Apakah ada yang sepi? Pertanyaannya kan nggak ada. Setiap weekend jalan tol itu macetnya seperti apa sih? Jalan ke tempat-tempat wisata macetnya luar biasa. Artinya kan ekonomi di sana sangat besar. Iya, iya, potensinya. Yang menikmati siapa? Bukan masyarakat ya? Ya betul, memang di situ ada karyawan-karyawan untuk level itu. Tapi kan ini PR yang luar biasa nih. Kita masuk ke situ, tempat wisata-wisata itu rata-rata jalannya masih bolong-bolong sana sini, bolong sana sini. Belum. Itu artinya kan masyarakat belum bisa menikmati dari Iya, sisi itu iya, aja iya. lah. Betul, betul. Kan di situ juga ada masyarakat yang tiap hari lewat. Iya, iya, iya. Gitu. Seperti itu.
Pak, menarik Pak. Tadi bicara soal potensi masyarakat, soal PR Bapak yang mengatakan bahwa masih banyak birokrasi di pemerintahan, masalah perizinan segala macam. Tapi yakin Pak, Bapak bertarung di Dapil 5 ini Pak? Insya Allah. Saya sendiri ketika diamanahkan untuk bertarung di Dapil 5 yang memang setelah melihat faktanya diisi oleh petarung-petarung hebat, senior-senior yang hebat. Kita sama-sama tahu lah, kan gitu. Tetapi saya tidak akan banyak ngomong, gitu. Tapi saat ini saya sudah mulai bekerja soal nanti masyarakat itu bisa menilai, memilah, dan akhirnya memutuskan untuk memilih. Saya kembalikan lagi ke masyarakat. Sudah berapa persen pertarungannya Pak? 2024 itu tinggal menghitung bulan. Tinggal ya sekitar 8 bulan. Ya saat ini untuk konsolidasi, alhamdulillah tim itu saya sudah ada tim di. Bapak katanya udah punya relawan, sudah mulai membuat kantong-kantong relawan Pak. Apa aja Pak, boleh disebutkan? Betul. Jadi beberapa kita sudah membuat kantong-kantong relawan. Ada namanya Gerakan Pemuda Muhammad Solikin, Mohsolikin. Ada Gerakan Pemuda Muhammad Solikin. Ya. Jadi disingkat GPMS. GPMS, oke. Ya. Apalagi Pak? Ada lagi namanya Sri Kandi Mohsolikin. Itu berarti para wanita dong ya, kalau bicara Sri Kandi. Ibu-ibu yang luar biasa. Juga ada milenial di sana. Gitu. Juga kita ada saya mulai saya membentuk koperasi. Nah, karena ekonomi kerakyatan itu dimulai dari koperasi. Soko gurunya ekonomi itu adalah Indonesia koperasi. Ketika saya masuk di Kabupaten Bogor, sekali lagi saya ketika memutuskan itu saya harus lihat data. Apa sih yang memang kita bisa akselerasi? Akhirnya saya akan membentuk koperasi, sebuah badan usaha yang itu dimiliki oleh masyarakat. Nanti teman-teman masyarakat bisa bergabung di sana. Saya akan langsung bentuk sekitar 11 koperasi yang ada. Di Kabupaten Bogor? Di Kabupaten Bogor, di beberapa titik, tidak di satu kecamatan. Dan potensinya di sana, soal dipilih atau tidak, koperasi ini tetap harus jalan. 11 koperasi itu di mana Pak, kalau boleh tahu? Ada di tiap kecamatan ya Pak ya? Tiap kecamatan. Target saya sebenarnya 40 kecamatan itu harus ada. Tapi intinya, gitu. Tapi saya boleh katakan bahwa ini jangan-jangan 11 ini memang basisnya yang sudah dipersiapkan untuk Pak Solikin sebagai lumbung suara? Tidak juga. Tidak juga. 11 itu adalah daerah yang potensi secara ekonominya terbilang sangat baik. Makanya saya munculkan koperasi. Koperasi. Betul. Adanya koperasi itu untuk apa masyarakat itu? Masyarakat saat ini kan. Nama koperasinya Koperasi Solikin? Oh enggak. Oh enggak ya? Itu terbuka. Terbuka ya? Terbuka. Bukan nama Bapak? Dan ketika yang menjadi pengurus koperasi tidak harus memilih saya juga. Gitu. Benefit untuk warga di situ nanti dengan adanya berdirinya koperasi? Satu misalkan ada koperasi yang nanti kita dirikan di Cisarua. Kecamatan Cisarua. Di sana. Nah, kemarin kita ke sana. Ada kandang kambing kosong. Kambingnya nggak ada, tapi kandangnya bagus. Kandangnya bagus, kambingnya nggak ada. Minta bantu kita, Pak. Udah nanti kita akselerasi ini menjadi bisnis koperasi. Nanti gimana Pak? Nanti saya membantu dari sisi permodalan. Saya membantu permodalan tidak dengan uang, tapi dengan misalkan ada domba atau kambing, kita beli 2 atau 3 biji, 3 ekor, setahun udah jadi 9 nanti, kan gitu. Itu dengan modal itu, ya udah itu dikelola oleh koperasi. Dan koperasi kita tidak ada namanya simpan pinjam. Oh, tidak ada simpan pinjam. Semuanya jasa. Gitu. Kenapa tidak simpan pinjam? Kalau ada saudara segala macam pinjam, apakah tega mau nagih misalkan pinjam 200, 300 ribu, 500 ribu? Berarti dalam koperasinya itu dalam bentuk pengelolaan jasa. Termasuk tadi pemeliharaan kambing, segala macam. Ini akan relate, akan terintegrasi. Kabupaten Bogor ada pertanian peternakan yang bagus. Itu dari daerah lain, misalkan kita dari daerah Sukamakmur misalkan, di sana ada beras misalkan. Kira-kira orang Cibinong sini punya sawah nggak? Nggak ada. Dari sana taruh di koperasi yang Cibinong. Itu dari sini apa nih UMKM-nya yang udah jadi nih? Sana butuhnya apa? Gitu. Pindah ke sana, nggak usah jauh-jauh, lintas koperasi. Dan itu nanti akan saya buatkan sistemnya. Dari digital semua nanti. Itu. Menarik Pak.
Dan itu sudah mulai Sudah, diakselerasi. sekarang legalitasnya sudah on proses. On proses Target saya bulan Juli itu legalitasnya sudah selesai. Luar biasa. Bulan Juli nanti. Bulan Juli ini. Nanti kalau udah selesai kita launching. Boleh Pak, kita tunggu Pak ya. Siap. Outputnya seperti apa kan tentunya bagi untuk para masyarakat ya, terutama Betul. masyarakat Kabupaten Bogor yang Dan merasakan saya manfaatnya, Pak. meminta kepada teman-teman pengurus, satu, memang harus yang paham bisnis. Kedua, harus yang melek teknologi. Karena ke depan ketika kita jualan, UMKM di Kabupaten Bogor banyak. Misalkan kita daerah industri kulit kan banyak, bikin sendal, bikin segala macam. Iya, Comas itu. Comas misalkan. Ya kita bikin sendal, masukin online koperasi. Gitu. Sampai sejauh itu Pak, Bapak mempersiapkan ini dengan akhirnya terpikirkan membuat koperasi Pak. Iya. Apa karena basically Bapak memang pengusaha ya? Ya, saya 16 tahun bekerja di perbankan. Oke. Gitu. Kemudian kita masuk di dunia usaha. Ketika masa Covid, koperasi adalah hal yang paling tahan. Koperasi tidak tahan dan gampang jebol itu karena faktor pengurusnya aja. Bagaimana Bapak milih kredibilitas pengurus itu Pak? Ya tentu di awal kita screening. Oke. Saya sendiri melakukan screening itu. Gitu. Bapak langsung turun Dan melakukan screening saya ya? selaku ya ketua dewan pembinanya. Berarti untuk koperasi itu. berbadan hukum dong nanti ya? Berbadan hukum, Resmi ya? resmi. Oke. Dan saya terjun langsung di situ. Hmm. Gitu. Semuanya badan hukumnya kan tentu ada biaya. Ya kita handle dulu. Gitu. Kenapa nggak nyari yang mudah-mudah aja sih Pak? Ya mudah kan tidak bermanfaat untuk masyarakat. Kita kan yang jangka panjang. Oke. Gitu. Jangan kalau kita kaitkan dengan politik, jangan kita memberi 100.000 besok hilang. Kan gitu. Saya kan meyakini betul politik tanpa mahar itu. Di Indonesia bisa nggak politik tanpa duit? Nggak bisa. Tapi dengan skema yang lain, dengan ini yang lain, soal mau milih atau enggak, itu saya kembalikan. Saya tidak akan situ memilih saya, walaupun situ pengurus koperasi misalkan yang saya dirikan. Itu hak pilihnya teman-teman, gitu. Tapi Itu saya artinya kembalikan. mungkin idealnya ketika Pak Solikin bilang, mungkin ketika saya tidak terpilih pun karya saya sudah ada Iya. untuk masyarakat. Iya, Keberpihakan saya untuk masyarakat itu ada Betul. dengan koperasi itu ya. dan saya ketika dulu cita-citanya ketika pengen keluar dari perusahaan saya, PT Bank Sentral Asia Tbk, itu bisa itu perusahaan kecil atau perusahaan gede. Perusahaan besar, semua orang pengen kerja aja. Bahkan itu teman-teman IPB kan banyak pengennya ke sana kan gitu. Tujuan saya satu, salah satunya saya pengen membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Dengan saya membuat koperasi, artinya tanggung jawab saya tadi yang soal ketika saya menemukan pengangguran di Kabupaten Bogor itu selaras. Iya, selaras dengan Bapak tadi mengatakan bahwa di Kabupaten Bogor salah satu problema terbesar itu adalah tingginya angka pengangguran. Ya. Jadi solusi salah satunya berlewat kantong-kantong koperasi itu yang Betul. mungkin Anggaplah misalkan 51 koperasi ini anggotanya 50. iya. Artinya kita dengan akselerasi dengan program yang ada itu kan saya juga sudah mengurangi Angka pengangguran. angka pengangguran. Walaupun itu lingkup keluarga. Oke. Gitu. Mudah-mudahan ini cita-cita yang Pak Solikin lakukan ini tidak hanya sebatas karena Bapak mau maju Pak ya. Ya, Artinya bahkan justru ini akan menjadi apresiasi besar ketika Bapak sudah jadi dan ini malah dikembangkan lebih besar. oh ya, Seperti tentu. itu. Tidak berhenti pada 11 koperasi loh Pak. Betul. Tidak berhenti pada bulan Oktober tahun depan. Itu. Setelah Setelah pemilu nanti. pemilu nanti. Menarik Tribuners. Jadi memang ide-ide brilian itu harus kita dukung juga, terutama outputnya kepada masyarakat. Ya. Warga Bogor, khususnya warga Kabupaten Bogor. Terakhir mungkin dari Pak Solikin untuk warga Bogor nih mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan. Warga Kabupaten Bogor. Monggo. Janganlah berhenti untuk berdoa, janganlah berhenti untuk berikhtiar, janganlah berhenti untuk berjuang. Tetap semangat. Slogan itu ya. Slogan itu aja. Terima kasih. Bogorku, Bogormu, Bogor kita. Asik. Gitu. Tribuners, Muhammad Solikin, caleg Nasdem DPR RI, Dapil 5 Kabupaten Bogor. Tribuners sudah ngelihat visi misi dan apa yang akan beliau lakukan nanti untuk kemajuan Kabupaten Bogor.
Mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya Pak ya. Amin, amin. Mudah-mudahan perjuangan Bapak juga bisa sampai nanti di titik akhir di Senayan sana. Amin, Mas Widi. Terima kasih Pak. Terima kasih Tribuners. Ya. Baik Tribuners, itu perbincangan singkat, menarik, penuh inspirasi. Waktu juga yang memisahkan kita. Saya Widi Hanaldi, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.